Jadi ya kembali lagi ya, dengan proses alam ini kan bagaimana hati kita itu terketuk. Kalau Tuhan itu sudah memproses kota itu, memerintahkan alam, ya sudah, berarti kan kita juga harus kembali kepada hadiratnya, bertobat. Ya sudah, dijadikan contoh ya kota itu ya. Ya kita juga harus mempersiapkan diri ya untuk menjaga hati, memelihara hati. Lebih-lebih kita tuh ya bersyukur, ya berdoa. Yang muslim atau yang Islam ya rajin sholat, yang Kristen yang Katolik ya rajin untuk membaca firman, memuji memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai seperti itu. Yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu juga sama, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan seperti itu. Kan sudah Tuhan perlihatkan, oh di kota ini, di kota itu. Apakah kalian terketuk hati kalian untuk ya bertobat, untuk kembali kepada Tuhan seperti itu, menyiapkan diri, memperbaiki diri kalian. Nah seperti itu tuh kan sudah digambarkan, sudah dicontohkan di kota itu. Harusnya kan kalian juga menyadari, harusnya kalian terketuk hati kalian, oh aku harusnya seperti ini, memperbaiki hidupku seperti ini, jangan jangan jadi seperti apa yang kota itu terjadi. Nah seperti itu, jangan sampai terjadi bencana alam atau diproses alam pindah ke kota kalian. Nah seperti itu, harus punya pemikiran seperti itu, harus hati nurani itu harus tergerakkan, harus bisa memperbaiki hidup kalian. Jangan sampai malah kota kalian yang lebih parah daripada ya Aceh, ya Padang, ya Sumatera Barat, Sumatera Utara, Medan, atau Tapanuli, atau Sibolga. Jangan sampai. Nah seperti itu, harus punya pemikiran seperti itu. Ya karena memang kalau sudah diproses alam itu waktu tidak bisa dikembalikan, tidak bisa diputar. Apa yang sudah kalian ucapkan, apa yang sudah kalian lakukan, ulah kalian, nah itu nggak bisa diputar lagi. Supaya semuanya yang ada di sekitar kalian itu kembali lagi nggak bisa. Ya karena sudah diproses oleh alam. Jangan sampai seperti itu. 4 kota atau 3 provinsi itu ya, itu menjadi tolok ukur kalian untuk menjaga hati kalian, memelihara hati kalian. Seperti itu, harus kalian terketuk hati kalian. Jangan sampai kota kalian seperti kota yang sudah dijadikan contoh itu, sampel seperti itu. Kan pekerjaan Tuhan, pekerjaan roh itu kan tidak bisa diselami oleh manusia. Tuhan itu pasti punya maksud kenapa kota itu diproses oleh alam, untuk pembelajaran kota-kota yang selanjutnya, kota-kota yang belum mendapatkannya. Seperti itu ya, memang kota yang disayang Tuhan itu akan mendapatkan hadiah langsung dari Tuhan, diproses langsung oleh alam. Seperti itu, begitu ya, tidak bisa dilogika. Proses alam itu tidak bisa dilogika. Selama Tuhan itu masih menyayangi kalian, Tuhan itu maha pengampun, maha pengasih, ya bencana alam atau diproses alam itu bisa Tuhan tunda. Ya Tuhan kan melihat, oh manusia di kota ini masih mau bertobat, oh di kota ini, di kota itu manusianya masih bisa bersyukur, masih bisa mencari hadirat Tuhan, mau mencari hadirat Tuhan, mau merendahkan hati mereka. Tuhan itu kan menilai hati, bukan menilai agamamu apa, rasmu apa, sukumu apa, warna kulitmu apa, rambutmu keriting atau lurus atau apa. Tidak, Tuhan itu kan menilai hatimu. Apa yang ada di kota itu ya sudah, apa adanya. Tuhan itu menilai hatimu seperti apa, begitu. Jadi ya jangan mengeraskan hati ketika ada kota yang sudah diproses alam. Ya berarti kalian harus mempersiapkan diri, memperbaiki diri kalian. Seperti itu. Terus jangan takut, jangan khawatir. Ya memang semuanya kan diproses ya, seperti apa yang sudah aku sampaikan beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, bahwa seleksi alam ini kan besar-besaran ya, dari Sabang sampai Merauke. Entah besok kota mana lagi ya tinggal menunggu saja. Kan waktu Tuhan itu kan semua kan akan dapat porsinya masing-masing kotanya.
mau itu gunung meletus, mau itu banjir bandang, mau itu tsunami, mau itu gempa bumi. Nah itu kan semuanya kan sudah porsinya masing-masing. Setiap kota itu ada porsinya masing-masing sesuai dengan ulah manusia itu sendiri yang di dalam kota itu. Nah seperti itu. Selama kota kalian belum terkena, ya sudah, kalian harus memperbaiki hidup kalian. Apa yang harus kalian tata ulang. Oh, kemarin aku sudah melakukan kesalahan, besoknya aku tidak boleh seperti ini lagi, besoknya aku harus berubah, besoknya aku harus, kemarin sombong ya aku harus merendahkan hati. Oh, besok kemarin aku suka berbicara kotor, mengumpat, ya besoknya ya aku harus mengendalikan ucapan. Nah seperti itu tuh kan salah satu perbaikan diri. Merasa diri itu kemarin-kemarin sudah melakukan hal yang tidak diinginkan oleh alam. Nah kan sadar manusia, jangan mengeraskan hati lagi, jangan menyombongkan apa yang sudah dipunyai, dimiliki, jangan memamerkan apa yang sudah dimiliki. Nah seperti itu. Seperti itu ya. Jadi kan kembali lagi ke hati nurani kita. Kita harus sadar, harus menyadarinya bahwa apa yang Tuhan berikan, waktu ya, terutama Tuhan itu kan memberi kita itu waktu. Selama kota kita dalam kondisi baik-baik saja, berarti ya kita harus memperbaikinya. Seberapapun besar usaha kita untuk memperbaiki ulah kita, tindakan kita, ya dipergunakan waktu itu. Jangan santai-santai atau leha-leha. Ketika itu datang kota-kota yang lainnya yang akan diproses selanjutnya, ya kalian sudah menyadarinya, sudah tanggap, sudah merespon. Jadi kalian tidak kaget, tidak takut, tidak khawatir. Ya karena kalian sudah memperbaiki hidup kalian, memperbaiki ulah kalian yang misalnya kemarin itu kalian sudah berkata-kata kotor, terus sekarang menjadi kalian itu bisa meredam kata-kata kalian, tidak lagi mengumpat, tidak lagi menyebutkan nama-nama kebun binatang dari A sampai Z. Nah itu kan contoh untuk kalian memperbaiki hidup kalian seperti itu. Itu hanya contoh ya. Ya walaupun ya masih ada yang sedikit-sedikit ya berbicara seperti itu. Begitu. Selama Tuhan itu belum memerintah alam untuk memproses kota kalian, ya kalian harus memperbaiki diri kalian. Seperti itu. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai hati kalian itu mengeras. Jangan sampai kalian itu keraskan hati kalian. Karena ya waktu tidak bisa diputar. Ketika semuanya terjadi ya sudah selesai. Seperti itu. Makanya sebelum kota diproses, kota kalian itu diproses, ya kalian sudah mempersiapkan diri, sudah memperbaiki cara hidup kalian, ulah kalian, tutur kata kalian, ketik-ketik kalian di sosial media itu harus diperhatikan. Seperti itu. Itu kan lebih penting ya daripada kalian itu meninggikan ego diri dan membuang ego diri kalian. Kalian yang masih punya ego diri ya ditinggalkan. Jangan sampai masih ada ego di dalam diri kalian. Seperti itu. Jadi lebih kepada hati nurani kalian. Jadi kalian bisa terketuk oleh kondisi yang kalian lihat sendiri, bencana alam atau proses alam di Pulau Sumatera itu kan. Kalau kalian itu peka, itu kan hati kalian akan bisa merasakan, bisa membuat kalian itu kembali kepada Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Seperti itu, mencari pengampunan, minta pengampunan kepada Tuhan. Jangan sampai kota kalian seperti pulau yang sudah diproses oleh Tuhan tadi, sudah diproses oleh alam, seperti itu.